Oke guys, di seri langkah-langkah cara menganalisis perusahaan ini, kita sudah sampai di tahap langkah lanjut ke laporan keuangan terakhir. Sekarang mari kita praktekkan cara menganalisis laporan keuangan. Di sini saya sudah mendownload laporan keuangan Bank Danamon kuartal 1 tahun 2023 yang saya jadikan contoh studi kasus dalam mempelajari langkah-langkah menganalisis saham. Laporan keuangan biasanya nggak berbentuk seperti ini sih, tapi mungkin ini Bank Danamon dalam berbentuk seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa, kita paham kok. Hal yang pertama kita perhatikan adalah pos-pos dari aset ini. Kita lihat apakah ada yang bertumbuh atau berkurang. Nah, secara konsolidasian kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini dalam jutaan rupiah, artinya nolnya kita tambah 6. Berarti kalau kita tambah 6, artinya ini kita bacanya 2 triliun ya. Di angka 2 triliun, 2,7 triliun. Berarti kas perusahaan tahun 2022 bulan Desember 2,7 triliun, di Maret 2023 menjadi 2,2 triliun. Tidak banyak berubah, masih karena operasional perusahaan masih berjalan. Nah, penempatan pada Bank Indonesia naik 2 triliun. Penempatan pada bank lain naik naik 2 triliun ya. Ini naik 500 miliar. Sekira begitu ya. Nah, kita baca satu-satu posnya ini, surat berharga yang dimiliki 21 triliun. 21 Desember naik jadi 22 triliun. Jadi tagihan akseptasi tagihan ada atas surat yang berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali. Kredit yang diberikan. Ini poin penting kalau kita menganalisis perusahaan bank. Kredit yang diberikan. Kreditnya yang diberikan sejauh ini ada 112 triliun, naik 900 miliar ya, di 31 Maret 2023. 112 triliun 900 miliar. Hampir 113 triliun. Pembiayaan syariahnya naik 1 triliun. Piutang pembiayaan konsumen. Nah, piutang pembiayaan konsumen ini muncul dari, kan kita sudah bahas di awal bahwasanya Bank Danamon ini punya anak usaha namanya Adira Dinamika Multifinance. Sebuah perusahaan yang menjalankan usaha penyaluran atau pembiayaan kredit bagi masyarakat yang ingin membeli otomotif, motor atau mobil gitu. Nah, ini naik pembiayaannya, artinya akan ada pendapatan bunga yang diterima meningkat pula karena kredit yang diberikan atas jasa pembiayaan tersebut naik. Nah, artinya nasabah dia pembiayaan otomotif naik juga dari anak perusahaannya itu, si Adira Dinamika Multifinance, ADMF kok di sana. Cadangan kerugian penurunan dari aset keuangan. Aset tidak berwujudnya, gak usah pala dihiraukan ini kalau aset tidak berwujud. Aset tetap dan inventaris. Nah, total asetnya lihat ini. Di tahun 31 Desember 2022, total asetnya 197 triliun. Naik jadi 203,5 triliun di 31 Maret 2023. Artinya, aset perusahaan mengalami pertumbuhan. Oke. Nah, sekarang kita cek liabilitasnya. Liabilitasnya bertumbuh sekitar 7 triliun. Dari mana asalnya? Mari kita cek. Giro menurun.
tabungan menurun, deposito naik. Artinya ini kan depositonya naik 45 triliun, jadi 51 triliun, naik 6 triliun. Artinya yang mengkonfirmasi kenaikan liabilitas di sini adalah banyaknya nasabah Bank Danamon yang mendepositokan uangnya. Itu artinya, maka dicatatlah sebagai deposito oleh laporan keuangan Bank Danamon. Seperti itu. Nah, liabilitas kepada bank lainnya juga meningkat sekitar 2 triliun. Artinya ada bank lain yang menempatkan uangnya di Bank Danamon ini, maka dicatat sebagai liabilitas. Nah, sekarang kita cek ekuitasnya. Ekuitasnya dari 46,8 triliun jadi 46,5 triliun. Artinya menurun tipis ya, tetap menurun tipis lah. Tapi ini hanya turun sekitar 300 miliar. Mungkin ada kenaikan dana kredit yang diberikan kepada nasabah. Nah, ini dia, ketahuan di sini dia. Kredit yang diberikan. Nah, kan naik ini 900 miliar. Nah, mungkin di situ dia. Ekuitas kita modal perusahaan diputar ke masyarakat untuk dikreditkan. Kenapa dia berkurang jadi ekuitasnya? Nah, sekarang lanjut kita cek ke pendapatan. Dari mana sih pendapatan Bank Danamon ini? Dari sini, pendapatan bunga, ya kan? Nah, pendapatan bunganya dari 4,2 triliun naik 4,7 triliun, artinya naik 500 miliar pada Maret 2023. Bukan bunga, pendapatan bunga bersihnya jadi 3,7 triliun dari 3,5 triliun, naik 200 miliar. Pendapatan dan beban operasional selain bunga. Nah, kan ada juga pendapatan dan biaya yang lainnya. Contoh pendapatan komisi, provisi. Kan kalau misalnya kita pinjam uang di bank itu, kita ada dikenakan biaya provisi kan. Nah, masuk lagi dia ke bank. Jadi dihitung mereka sebagai pendapatan lainnya. Dari situlah pendapatan perusahaan. Nah, kita cek langsung di sini laba rugi operasional. Inilah yang kita cek, berapa sih perusahaan itu untung atau rugi gitu. Ini kan 1,1 triliun 31 Desember 2022. Di 31 Maret 2023 1,1 triliun juga. Jadi labanya selama kuartal 1 2023 hampir stabil dengan laba kuartal 4 2022. Nah, laba bersih per saham. Nah, laba bersih per saham 83. Kalau misalnya dia stabil selama 4 kuartal labanya segitu, berapa? Berarti 83 kali 4 segitu laba bersama tahunannya. 8 kali 4 32, berarti sekitar 330 laba bersih per sahamnya tahunannya. Cukup menarik juga, cukup besar. Bisa kita katakan Bank Danamon ini kinerjanya bagus, manajemennya bagus, kita tahu karakter kerja orang Jepang gimana, mereka kalau kerja ya disiplin dan gila-gilaan. Jadi itulah yang membuat saya kenapa saya mau berinvestasi di Bank Danamon ini. Selain harga sahamnya yang sudah saya mau berinvestasi di saham Bank Danamon ini karena saya lihat harga sahamnya di bawah harga wajar. Sekarang kita lanjut, langsung kita habiskan aja ya. Kita lanjut
ke historis harga saham. Baru kita buat kesimpulan dan analisa dari perusahaan yang kita analisis. Kita lihat harga historisnya dari Google aja. Kita ketik harga saham. Nah, naik 2,27% hari ini. Nah, kita cek. Nah, inilah historis harga saham perusahaan BDMN ini. Dari tahun 2005 sampai detik ini, 5 Juli 2023. Nah, ini kan kita bisa lihat harga sahamnya ini pernah nyentuh di 6.200, turun ke 2.200, pernah di 6.500, stabil 5.000, pernah sampai naik ke 9.300 di Maret 2019, jatuh karena pandemi, jatuh lagi, jatuh sampai sekarang. Ya, sekarang mencoba untuk bangkit kembali di 3.000. Kalau secara sederhana kita lihat grafik harga historis sahamnya seperti ini, maka bisa kita tarik rata-ratanya di seharusnya saham BDMN ini tidak diperdagangkan di bawah rentan harga 4.000 atau di rentan harga 5.000, 6.000. Seharusnya dia di kisaran segitu. Kenapa dia dijual di harga segini? Nah, itu yang membuat saya berpikir ini salah harga, ini saham Bank Danamon ini. Jadi itulah yang mendukung kita untuk berinvestasi di saham tersebut. Nah, setelah itu kita buat kesimpulan dan analisa dari perusahaan. Kita buat coba ya. Kesimpulan Bank sahamnya BDM 1 laba perusahaan cenderung ketika pandemi. Wah, apalagi poin-poin yang kita dapat dari hasil investigasi kita tersebut. Perusahaan cenderung stabil dan meningkat. NPL perusahaan di batas bagus atau bawah 3%. Nah, apa lagi poin-poinnya? Manajemen perusahaan dominasi oleh orang baru 92 ya, 92% kendalikan oleh Movebank. Movebank ini besar. Ini bisa kita simpulkan Danamon tidak akan mengalami kesulitan pendanaan karena dia di backup sama bank terbesar di Jepang, Bank Move. Oke. Baru dia saham Bank Danamon juga membagi secara teratur. Nah, secara teratur dia bagi dividen juga. Bisa kita cek. Laporan dan terakhir
bagus. Per 9 kali BBV 0,65 kali. Nah, berdasarkan data-data hasil investigasi ini, maka bisa kita berkesimpulan bahwa sebuah perusahaan diperdagangkan secara gratis investasi. Nah, jadi dari hasil langkah-langkah kita menganalisis ini langkah-langkahnya, kita akan mendapat kesimpulan seperti ini. Kesimpulan secara sederhana yang bisa kita ingat dengan gampang. Nah, setelah itu kita taksir berapa harga wajarnya. Secara sederhana, tanpa melakukan perhitungan yang ribut-ribut, saya taksir di rentan 5.000 sampai 6.000. Udah simpel itu saja. Dari historis harga sahamnya tadi, kalau kita mau hitung, ya gampang aja, tinggal kita lihat di sini aja berapa book value per share-nya seharusnya. Nah, current book value per share-nya seharusnya harganya di 4.700. Benar kan? Berarti antara rentan 5.000 sampai 6.000. Kalau kita mau cek dia rajin bagi dividen atau enggak, kita lihat di sini correction dividen. Nah, kan rutin ini 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Perusahaan rutin membagikan dividen. Jadi biasanya membuat investor nyaman untuk berinvestasi. Oke, begitulah di akhir video ini. Di akhir materi langkah-langkah untuk analisa harga saham dan menentukan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.